Shalom. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada saat ini, saya persilahkan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Syukur untuk setiap kita, meskipun saat ini kita tidak dapat bertemu langsung, tetapi kita masih bisa beribadah secara online. Kita mau datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan namanya, kita pujikan Bapakku datang. Kita persiapkan setiap hati kita. Bapakku datang,
Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk khususnya pada saat ini kami dapat beribadah Tuhan meskipun secara online. Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang mempersiapkan hati kami. Biarlah setiap kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat. Sebelum itu kita mau pujikan doa orang benar. Bila di
Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan setiap kami pada saat ini, yang saat ini tidak dapat berkumpul. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, Engkau yang menjaga kami dalam setiap kesehatan kami. Bahkan saat ini dengan adanya COVID Tuhan, kami tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi setiap pergumulan kami dalam pekerjaan, studi, bahkan kuliah, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk yang saat ini sedang bekerja, Engkau yang menolong, pekerjaannya sedang mengalami gangguan, Engkau yang menolong setiap mereka, Engkau yang mencukupkan setiap mereka dalam kehidupan hari lepas hari. Bahkan Tuhan yang menolong untuk setiap yang kuliah, Engkau yang menolong setiap mereka Tuhan. Engkau memberkati biarlah setiap pelajaran apa yang didapat, mereka boleh mendapatkannya dengan baik Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, di mana kami beribadah. Engkau yang menolong biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kami, bahkan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami krisis Tuhan. Kau yang menolong dari pemerintahan pusat bahkan hingga pemerintahan daerah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap mereka dalam menjalankan setiap tugasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan siap doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dalam doa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita memujikan dengan sayap-Mu. Kita persiapkan setiap hati kita, biarlah kita boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku
kepada hambanya dipersilahkan. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama bersekutu dan tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama untuk kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur besar kasih setia, anugerah dan pertolongan-Mu yang masih menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga sangat mengucap syukur karena kesempatan ini kami masih boleh diberikan ketaatan dan kesetiaan untuk bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda remaja Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung. Meskipun kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau tetap menolong dan memberkati kami semua. Berkatilah setiap hati kami yang sudah kami persiapkan untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, setiap kita pasti kita pernah mengalami satu perasaan marah, kecewa, jengkel, dendam, dengki, dan lain sebagainya. Rasa itu, rasa marah, rasa kecewa, rasa dendam, rasa jengkel, itu bisa terjadi pada siapapun dan juga rasa itu bisa kita alami baik itu kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada rekan-rekan kita, pacar kita, sahabat kita, suami kita, bahkan istri kita. Secara khususnya hari ini mari bersama-sama kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi tema tentang kepahitan. Kita tahu sebagai generasi pemuda remaja, ego kita masih naik turun. Perasaan kita masih naik turun. Dan sering kita merasakan perasaan marah, kecewa, dengki, dendam, baik kepada orang tua kita, baik kepada teman kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, jika teman-teman tahu bahayanya marah, dendam, dengki, kecewa, jika tidak dibereskan, hal itu akan menyebabkan yang namanya kepahitan. Kita akan memiliki akar kepahitan yang itu akan mensengsarakan diri kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang tidak baik. Kita menjadi pribadi yang tidak beres karena kita memiliki akar kepahitan yang belum kita cabut, yang belum kita bereskan, baik itu kepada orang tua kita, teman-teman dekat kita, atau siapapun. Dan malam hari ini, mari bersama-sama kita mau menjadi pemuda remaja yang tidak hidup dan suka tinggal di dalam dosa, tapi hidup benar-benar menjadi pemuda remaja yang beres di hadapan Tuhan dan beres di hadapan manusia, yang tidak menyimpan kepahitan. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera, supaya ada ketenangan, supaya ada ketentraman di dalam kita menjalani hari-hari kita. Karena jika ada kepahitan yang masih tinggal bahkan mengakar kuat di dalam hidup kita, saya percaya bahwa setiap kita tidak akan pernah merasakan yang namanya damai sejahtera. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Mari kita boleh membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Efesus 4 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Sekali lagi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah tadi saya katakan, jika kepahitan itu tidak kita bereskan, itu akan membuat diri kita sengsara, membuat diri kita tidak ada damai sejahtera. Untuk itu, ketika kita muncul perasaan marah, muncul perasaan kecewa, muncul perasaan dendam, bahkan membuat kita menjadi kepahitan, kita harus mengingat kembali bahwa yang pertama, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak-anak pemuda remaja yang sudah hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Mari kita boleh memperhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi ketika muncul rasa dendam, bahkan sudah mulai timbul yang namanya kepahitan, kita harus mengingat kembali dan mengintrospeksi diri bahwa saya adalah ciptaan baru. Tuhan menginginkan kehidupan saya, kepribadian saya tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya harus memiliki pikiran-pikiran yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sudah menerima Kristus dan jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa memang jiwa muda kita itu masih labil. Jadi kadang maunya menang sendiri sehingga timbul kemarahan, timbul perasaan benci yang kadang belum bisa kita mengatasinya sehingga kita menyimpan dendam dan akhirnya muncul kepahitan. Tapi Tuhan katakan bahwa kita sudah menjadi miliknya, hidup sebagai orang percaya. Jadi jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mudah marah, mudah benci, mudah kecewa, bahkan mudah kepahitan. Tapi kita mau diingatkan kembali sebagai ciptaan yang baru, saya harus bisa lebih bersikap dewasa. Yang kedua, jangan disimpan, tapi dibicarakan dengan baik. Ketika kita mulai marah dengan orang tua kita, mulai benci, mulai dendam dengan teman-teman kita atau siapapun itu, mari kita boleh bersikap dewasa supaya semua bisa diselesaikan dengan baik, dibicarakan supaya tidak ada lagi yang namanya dendam, tidak ada lagi yang namanya akar kepahitan yang membuat diri kita tidak damai sejahtera. Dan yang ketiga, menyimpan kepahitan membawa kehancuran dan kesengsaraan pada diri kita sendiri. Menyimpan kepahitan membawa kehancuran dan kesengsaraan pada diri kita sendiri. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil, dia anak yang suka marah. Dia anak yang suka membenci. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit benci. Suatu hari dia berbincang-bincang dengan papanya. Aku tidak suka dengan ini, aku tidak suka dengan ini, aku tidak suka. Hal-hal yang
buruk yang selalu dia ceritakan. Apa yang ayahnya katakan pada dia? Ayahnya meminta, besok ketika kamu mulai bangun pagi, kamu pasangkan kresek di bagian ikat pinggang celanamu. Ketika kamu mulai ada perasaan benci, ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, bahkan sudah mulai timbul kepahitan, masukkan 1 buah tomat ke dalam kresek tersebut. Jadi kresek tersebut jangan dibuang. Waktu kamu ke sekolah, waktu kamu pulang ke sekolah, waktu kamu mandi, waktu kamu tidur, kresek tersebut harus tetap nyantol di celana baju. Jadi ketika besok kamu pergi ke sekolah, kamu melihat temanmu kamu benci, kamu melihat temanmu yang lain kamu marah, kamu melihat orang lain atau orang tuamu kamu menjadi kecewa, masukkan tomat tersebut ke dalam kantong kresek. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tomat itu sayuran. Ada sayuran, ada buah ya, yang sifatnya tidak bisa bertahan lama. Ketika tomat itu dibiarkan, lama-lama akan menjadi busuk, baunya tidak enak. Nah, teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman mengibaratkan diri teman-teman itu adalah anak kecil tersebut, ketika melihat seseorang, teman-teman menjadi benci dan memasukkan buah tomat tersebut ke dalam kresek, tidak boleh dilepas, baik tidur, baik waktu mandi. Bayangkan ketika mandi, kalau kresek tersebut tidak dilepas, pasti tomat tersebut kena air. Hari berganti hari, lama-lama akan membusuk. Bau busuk akan menyeluruh, hinggap di seluruh tubuh kita. Demikianlah juga dengan kepahitan. Ketika benci, dendam, marah, kecewa, selalu kita simpan, kita bawa tidur, kita bawa mandi, kita bawa sekolah, kita bawa aktivitas. Rasanya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ilustrasikan dengan ilustrasi tomat tersebut, sebenarnya menimbulkan bau busuk. Jadi akan ada bau busuk yang keluar dari tubuh kita. Bau busuk tidak enak dan tidak nyaman. Demikianlah pula dengan kepahitan. Kepahitan yang tidak kita buang, yang tidak kita bereskan, lama-lama membuat diri kita bau. Membuat kita merasa tidak nyaman. Membuat kita merasa sengsara, tidak ada damai sejahtera. Bayangkan saja teman-teman bisa praktekkan, setiap kali teman-teman marah, setiap kali teman-teman kecewa, terus harus mengantongi tomat, dibuat mandi dan lain sebagainya, pasti rasanya akan busuk. Nah, kalau kita masih menyimpan kepahitan tersebut di dalam diri kita, tidak kita buang semuanya, kita akan merasa tidak nyaman. Tidak ada damai sejahtera. Jadi, maukah teman-teman melepaskan kepahitan tersebut atau mau tetap menyimpannya di dalam hati? Itu pilihan Anda. Tapi ingat kembali bahwa ketika teman-teman sudah menjadi milik Kristus, bahkan teman-teman sudah terlibat di dalam pelayanan, sifat-sifat tersebut sudah tidak pernah ada lagi di dalam diri teman-teman. Karena ketika melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kita beres dari yang namanya kepahitan. Bagaimana kita mau melayani pekerjaan Tuhan ketika kepahitan, kebencian, kemarahan masih melekat di dalam diri kita? Yang ada bukan hal yang baik, tapi kemunafikan. Untuk itu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk selalu introspeksi diri. Untuk selalu mau belajar, untuk selalu mau dibereskan dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa saya sudah dewasa, saya sudah harus mengerti, saya adalah ciptaan Kristus yang baru. Jadi saya harus bersikap,
sama seperti Kristus yang sudah ada di dalam diri saya. Kita yang telah beroleh pengampunan dari Tuhan juga harus mau membuka hati untuk mengampuni orang lain dan buanglah semua kepahitan yang ada. Dan biarlah di dalam kita menjalani masa muda kita, masa remaja kita, kita berjalan dengan penuh damai sejahtera di dalam Tuhan, sehingga sukacita berkat yang daripada Tuhan boleh menyertai setiap kita. Mari teman-teman kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman kebenaran yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami sangat terbatas, kami sangat lemah, namun kami membuka hati untuk kami mau dibereskan dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, jika hari ini masih ada di antara kami yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan dendam, yang menyimpan kemarahan, kebencian, kedengkian, dan lain sebagainya, kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami beroleh damai sejahtera, kiranya kami beroleh pengampunan, kiranya kami beroleh berkat yang daripadamu, sehingga masa muda kami tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami ya Tuhan boleh menjadi anak-anak pemuda remaja yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, terus mampukan dan tolong kami untuk kami juga ya Tuhan tetap memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami terus menyerahkan Komisi Pemuda Remaja yang ada di gerejamu di tempat ini, di Gereja Kristen Abdial Anugerah Tulung Agung. Kiranya semakin hari jiwa-jiwa muda boleh semakin giat dan bersukacita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan menutup persekutuan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman silakan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian bagi kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ini ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, gereja kita telah melakukan ibadah umum pukul 7 pagi pada hari Minggu. Kiranya bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan secara pribadi maupun ingin sharing, kiranya boleh menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing. Kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya informasikan. Kiranya teman-teman boleh tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.